Kenapa saya ambil KPR? Tonton terus sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang nontonnya pagi, selamat siang bagi yang nontonnya siang, dan selamat malam bagi yang nontonnya malam-malam pas pulang kerja. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi di blog Benny Resistansia. Bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Bagi teman-teman yang baru nonton channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah situ. Klik like-nya dan share sebanyak-banyak ya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya. Kenapa saya ambil KPR? Kenapa saya ambil KPR? Karena yang jelas saya nggak ada uang cash untuk beli secara kontan. Saya nggak ada uang sebanyak itu untuk beli secara kontan, sehingga saya mengajukan KPR. Untuk video ini saya akan share pengalaman saya pribadi. Kenapa saya ambil KPR? Kenapa saya ambil KPR? Ya jelas karena saya butuh. Saya sudah berkeluarga, pastinya anak saya juga 3. Saya ingin mereka punya kamar sendiri, saya ingin mereka juga bisa memiliki ruang privasi sendiri, juga buat kami berdua dengan istri. Sehingga kami memutuskan bahwa ya memang sih kita harus memiliki rumah. Hanya masalahnya kami itu berpikir pada saat itu rumah yang menurut kriteria kami ideal itu adalah rumah yang dekat dengan sekolah anak-anak, rumah yang dekat dengan kerja saya, tempat kerja saya, sehingga yang intinya yang rumah yang lokasinya itu dekat. Sayangnya rumah yang seperti itu ada, tapi harganya untuk saya itu tidak bisa. Jadi rumah yang lokasi sangat ideal seperti itu, untuk gaji bulanan saya, untuk tabungan yang saya punya itu sangat tidak cukup, sehingga mau nggak mau kita batalkan, kita berpikir ulang untuk mengambil rumah yang dengan lokasi yang ideal tersebut. Sampai pada akhirnya suatu ketika seorang teman kerja saya memberikan informasi kepada saya bahwa ada sebuah perumahan baru, developer baru yang dari Mas Group. Pada saat itu saya nggak tahu Mas Group itu developer apa ya, karena yang saya tahu itu developer yang menurut saya bonafit itu seperti Jaya Construction, developer seperti Agung Sedayu dan lain sebagainya lah, yang sering-sering muncul di TV lah. Itu tuh yang developer perumahan yang menurut saya itu yang bagus ya. Saya baru tahu Mas Group, karena setahu saya yang ada mas-masnya itu paling Sinarmas, si Mas atau segala macam. Jadi jujur pada saat itu saya nggak tahu, dan pada saat itu juga saya sempat ragu, dengan istri sempat ragu, jangan-jangan untuk harganya juga kita nggak akan bisa, untuk cicilannya juga kita nggak akan bisa, dan lokasinya yang pasti saya khawatir juga nggak akan dapat gitu loh. Akhirnya ya udahlah, kita coba datangin tempatnya, lokasinya, kita coba tanya-tanya aja sih. Awalnya sih seperti itu. Intinya setelah saya berdiskusi dengan istri soal plus minus dan semuanya, jika memang kami benar-benar akan mengambil KPR, besoknya ya kami berangkat. Kami sudah sampai ke kantornya, kami kita tanya-tanya lokasinya di mana, DP-nya berapa, rumahnya jenis apa, lebar tanahnya berapa, pengembangnya siapa, dan di situ saya baru tahu bahwa Mas Group itu salah satu pengembang yang saat ini sudah mulai menanjak lah. Oke lah, pada saat itu kita sudah tanya-tanya, ketemu dengan salesnya, ketemu dengan marketingnya, adminnya, semuanya kita tanya dari A sampai Z, kita tanya semua, dari mulai gentengnya, atasnya, semua, intinya kita tanya semua, termasuk untuk berkas-berkasnya, persiapan berkas-berkasnya. Kita tanya semua. Kenapa kita tanya semua? Karena jangan sampai nanti di kemudian hari kita nyesal, karena banyak
yang sudah membeli KPR BTN, akhirnya mereka setelah membeli banyak yang menyesal. Menyesal karena apa? Banyak hal sih, ada yang istilahnya ternyata ada biaya-biaya yang tidak terduga yang mereka harus bayar, ada kondisi rumah yang ternyata tidak seperti yang dijanjikan di awal, juga ada yang lokasi yang ternyata itu sangat jauh sekali dari tempat mereka bekerja. Banyak sih, intinya banyak. Nah di situ kami tanya, berdasarkan pengalaman yang kami pernah tahu, kami tanya semuanya, termasuk yang paling penting adalah lokasi sih, karena lokasi menurut kami itu adalah hal paling penting dari sebuah hunian. Kenapa? Karena lokasi itu yang menentukan harga dari hunian. Semakin bagus lokasi sebuah hunian, harganya pasti akan naik. Itu sudah jelas, itu sudah pasti. Dan setelah kita tanya, ternyata bahwa lokasinya menurut kita itu bagus. Lokasinya di tengah, kebetulan di tengah. Memang itu di daerah Rajek, tapi itu pinggiran ya. Jadi kecamatan Rajek tapi daerah pinggir. Lokasi aslinya di Desa Makarsari. Saya pikir di Kecamatan Makarsari itu di daerah sana ya. Ternyata di Tangerang Utara ada yang namanya Desa Makarsari. Dan itu ada sebuah perumahan. Nah ini perumahan Grand Sutra. Kebetulan dari pengembang yang sama di Mas Group juga mereka membuat sebuah hunian juga untuk kelas menengah ke atas yang namanya Kota Sutra. Dan posisinya juga persis di pinggir jalan dengan satu gerbang yang sama. Akhirnya ya setelah kita cek, kita tanya segala macam, oh ternyata ini lokasi yang bagus. Jadi ya kita fix, kita bulat tekad, saya dan istri, ya udah kita booking tempat, kita booking lokasi, akhirnya kita mendaftar. Ya alhamdulillah kita prosesnya juga nggak lama, berkas-berkas juga kita kumpulkan nggak lama ya. Akhirnya juga bisa di ACC oleh pihak developer dan di ACC oleh pihak bank. Alhamdulillah. Saya jujur kalau mau jujur, pengalaman saya untuk ngambil KPR ini termasuk lancar ya, bahkan lancar sekali. Jadi ketika kami tanya, kami coba mulai mendaftar, kami booking, sampai dengan kami mulai wawancara dan akad kredit, sampai serah terima kunci, itu lancar sekali. Itu prosesnya sangat lancar, saya tidak ada tempat tersendat ataupun apa, enggak. Berkas-berkas juga saya nggak ada masalah, intinya smooth. Sangat mulus, alhamdulillah. Jadi sekitar bulan Februari tahun kemarin 2018 saya sudah terima kuncinya. Sekarang 2020 sudah hampir 1,5 tahun lah kami sudah resmi memiliki rumah. Waktu itu DP-nya itu 35 juta rupiah yang pada saat itu juga bisa dicicil selama 10 bulan dengan angsuran per bulannya itu 1,8 juta. Kenapa 1,8 juta? Karena kebetulan saya rumahnya di bagian hook, jadi saya ada kelebihan tanah sebanyak 2 meter dengan lebar 2 meter, panjang 10 meter, hampir sekitar 20 meter persegi. Saya ada kelebihan sehingga saya termasuk dalam kategori komersil. Oleh karenanya cicilan saya 1,8 juta rupiah. Dan oleh pihak bank sendiri saya di ACC untuk 15 tahun cicilan. Karena pada saat itu saya jujur mintanya itu setelah koordinasi dengan istri, saya mintanya pada saat itu adalah 20 tahun. Tapi karena mengingat usia saya dan masa waktu saya nanti bekerja, sehingga pihak bank hanya meng-ACC 15 tahun. Hanya saja memang kalau untuk lokasinya terpaksa saya harus menyesuaikan dengan lokasi yang baru. Anak-anak juga, karena prioritas bagi seorang orang tua seperti saya mengambil KPR BTN itu adalah anak. Karena kita juga kan pasti pertimbangannya selalu untuk anak. Kenapa saya ngambil KPR awalnya karena untuk anak, kepentingan anak. Jadi semuanya memang untuk anak sih. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, kita coba saja sih, intinya sih itu. Memang sih kalau untuk harganya setelah kami total itu harganya 300 juta men, mahal. Karena harga asli dari rumah ini sekitar 190 juta. Sedangkan untuk bulanannya yang harus kami bayar itu sekitar 1,8 juta.
Jadi setelah kami hitung selama 15 tahun kami di ACC oleh pihak bank, itu total 300 juta. Dan itu besar, men. Tapi dengan harga segitu yang kami dapat cukup, dalam arti kata istilahnya sepadan lah. Jadi dengan harga seperti itu yang kami dapat sepadan. Dengan harga 300 juta, luas tanah yang kami dapat itu sebesar 80 meter persegi. Jika dibandingkan dengan lokasi ideal yang tadi saya sebutkan di daerah dekat kerjaan saya, daerah dekat sekolah anak-anak, itu dengan harga 300 juta itu sudah nggak dapat. Karena di sana dengan ukuran sekitar 60 meter persegi saja harganya sudah hampir 400 juta, bahkan lebih. Karena itulah kenapa kami bilang bahwa lokasi itu sangat penting. Salah satu unsur terpenting dari harga sebuah properti itu adalah ya lokasi. Makanya ketika kami tahu bahwa lokasinya ada di tengah dan tidak terlalu jauh, ya kami langsung oke gitu. 300 juta ya itu resiko sih, resiko yang memang harus kami tanggung. Karena kami sempat berpikir begini. Bagaimana jika kami nabung? Bagaimana jika kami menabung, lalu kami kumpulkan uangnya lalu untuk beli tanah, lalu kami bangun pelan-pelan. Otomatis kami tidak harus ikut KPR kan. Kami sempat sih ada opsi seperti itu, tapi setelah kami hitung, itu kami nggak dapat sih. Jadi dengan gaji saya sebulan, dengan berapa sih yang bisa saya sisihkan dalam sebulan, itu saya nggak dapat. Jadi dengan gaji saya yang sebulan, saya bisa menyisihkan sebagian dari gaji saya untuk mencapai harga 200 juta seperti yang rumah saya kredit ini, itu saya butuh waktu selama 10 tahun. Sedangkan dalam 10 tahun perkembangan harga rumah itu per tahunnya aja sudah naik, selalu naik bahkan. Jadi setelah saya cek, itu berdasarkan persentase kenaikan rumah, itu per tahunnya rumah ada kenaikan sekitar 4-7%. Jadi kalaupun kami menabung selama 10 tahun, menyisihkan sebagian dari gaji bulanan saya, itu nggak akan dapat bro. Jadi ya itulah, jadi makanya kami bukan terpaksa ya, kami memang harus ngambil KPR ini jika memang kami ingin memiliki rumah sebelum saya nanti kerja pensiun. Sehingga ya kami putuskan itu. Jadi nggak akan dapat sih kalau untuk setahun itu, untuk 10 tahun kami intinya dengan menabung kami tidak akan bisa. Kalaupun bisa, oke lah, mungkin bisa untuk membeli tanahnya, tapi untuk membangunnya butuh waktu lagi. Sebetulnya yang esensi dari pembangunan sebuah rumah kan ada waktu kan. Karena ketika saya coba bangun rumah, otomatis butuh waktu, sedangkan anak saya makin besar, mereka juga kan butuh ruang privasinya juga dengan cepat gitu loh. Jadi sehingga ya kami harus ambil sebuah KPR gitu loh. Ya semoga saja. Jadi setelah kami ngobrol dengan pihak bank juga, bahwa disebutkan di situ bahwa ada yang namanya angsuran besar. Jadi atau bisa disebutnya cicilan besar. Cicilan besar itu apa? Jadi cicilan besar itu suatu proses yang diperbolehkan oleh bank untuk melakukan sebuah cicilan dengan harga dengan nominal yang di atas biasa kami lakukan. Contoh gini, saya kan per bulan 1,8 nih. Anggaplah semoga saya aja ada rezeki, saya bisa mencicil itu besar langsung. Misalnya anggaplah saya ada rezeki sekitar 30 juta nih, saya bisa mencicil seperti itu. Cicilan besar itu untuk apa? Cicilan besar itu fungsinya adalah satu, untuk mengurangi total piutang kita, dan kedua atau untuk mengurangi jangka waktu kredit kita. Jadi kita bisa memilih di situ apakah kita akan mengurangi total tagihan atau kita akan mengurangi jangka waktunya. Jadi itu fungsi dari cicilan besar. Dan itu memang diperbolehkan oleh pihak bank. Jadi setelah saya tanya berapa kali kita bisa melakukan cicilan besar, beliau bilang sih hanya sekali,
tapi setiap tahun. Jadi per tahunnya kita dibolehkan untuk melakukan cicilan besar sekali. Jadi ya semoga saja sih, jadi dalam 15 tahun kami kredit ini, semoga ada rezeki kita bisa melakukan cicilan besar. Ya, doain aja ya. Jadi sebelum 15 tahun saya sudah bisa melunasi rumah ini. Amin. Mohon doanya aja. Rumah baru, lingkungan baru, suasana baru, jarak juga baru. Semuanya serba baru sih. Jadi itu yang tantangan yang pasti akan kita hadapi jika kita ngambil sebuah KPR. Karena ya itulah resikonya apabila kita memiliki hunian baru, otomatis ya seperti itu. Contoh seperti saya lah. Saya itu yang biasa kerja sekitar 3 kilo jarak dari rumah kontrakan saya ke kerjaan saya. Sekarang saya harus menempuhnya hampir 10 kali lipatnya, jadi sekitar 30 kiloan. Dan itu jauh men, jauh banget. Tapi kalau saya berpikir kembali, banyak para pekerja yang rumahnya bahkan di Tiga Raksa sana di Tangerang Barat, itu mereka kerjanya sampai ke daerah Grogol coy. Jadi dia dari Tiga Raksa ke Grogol naik motor, dan mereka nggak mengeluh. Saya yang hanya 30 kilo mengeluh. Makanya saya pikir kita harus jalanin sih. Mereka yang jauh lebih gila aja secara jarak kerjanya, mereka jalanin dan mereka happy aja gitu. Kenapa saya nggak bisa gitu? Makanya saya harus semangat, harus bisa bahwa jarak segini bukan apa-apa gitu loh. Meskipun itu jujur suatu adaptasi yang baru ya, karena ya bayangkan lah dari 3 kilo biasa kita jalan sampai sekarang harus 30 kilo sejalan gitu loh. Bolak-balik otomatis sudah 60 kilo kan. Itu pasti butuh adaptasi baru lagi sih. Tapi harus bisa. Demi masa depan yang lebih baik, demi keluarga lah, demi anak istri ya harus bisa. Kita juga semua harus bisa sih. Karena kalau saya pikir jaraknya itu memang cukup berliku sih ya. 30 kilo itu yang saya harus lewati dari sini, dari Grand Sutra, melewati daerah Jalan Cadas Kukun, terus harus ketemu ke daerah Sangego pintu 10 yang terkenal tanda kutip angker gitu kan. Tapi udah rame sih sekarang, udah nggak ada, tapi masa lalu itu mah. Pintu 10 langsung lanjut ke Tangerang, kota Tangerang, lanjut ke Jalan Dan Mogot sepanjang hampir 10 kilo. Itu suatu adaptasi baru sih buat saya. Ya semoga sih saya bisa jalaninnya dan harus bisa jalaninnya. Adaptasi pasti ya, tapi ya semoga nggak lama lah. Harus bisa secepatnya bisa beradaptasi sih. Intinya kita harus semangat. Karena dengan semangat kita pasti bisa. Dan buat teman-teman semuanya yang belum punya hunian, semangat, pasti bisa punya hunian. Mau bentuknya kredit atau mau bentuknya mau menabung dulu beli tanah lalu membangun pelan-pelan, semua itu pilihan. Tidak ada yang salah di situ. Semuanya itu tergantung pilihan kita. Mau yang KPR silahkan, mau yang menabung dulu membangun pelan-pelan silahkan, mau yang ngontrak pun silahkan. Gak ada yang perlu gak perlu malu. Semuanya itu pilihan. Ingat, kita hidup bukan karena orang lain. Kita hidup karena kita sendiri. Kita berusaha karena kita sendiri. Jadi kita jalanin aja. Kesuksesan seseorang bukan ditentukan oleh penilaian orang lain. Kesuksesan seseorang itu ya tergantung kitanya sendiri. Kitanya mau sukses atau tidak. Itu aja sih. Oke, sekian yang bisa saya sharing soal pengalaman saya mengambil KPR. Untuk pengalaman saya wawancara akad kredit nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Saya akan cerita di situ. Jika teman-teman ingin memberikan masukan atau kritik sekalipun, silakan ketik di kolom komentar. Buat yang baru di channel saya, silakan klik tombol subscribe di bawah, klik like jika memang suka video ini, share sebanyak-banyaknya, silakan share sebanyak-banyaknya. Semoga video saya ini bermanfaat, karena tujuannya adalah bisa bermanfaat. Apa yang saya share ini semoga bisa bermanfaat. Itu aja.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.